Shalom, terima kasih saya sudah diperkenankan untuk memberikan kesaksian. Mudah-mudahan dengan kesaksian yang saya berikan ini bisa memberi kekuatan bagi saudara-saudara seiman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Juliani. Saya sangat bersyukur karena saya mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu berat. Kenapa saya bersyukur mengalami pencobaan yang begitu berat? Karena dengan pencobaan itu saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya bersyukur dengan pencobaan itu saya dipilih sama Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya. Tahun berapa ya? Ya sekitar 20 tahun yang lalu saya mengalami banyak sekali pencobaan. Terus terang saya pergi dari rumah. Waktu itu tujuan saya ke Kalimantan karena kebetulan ada saudara saya di sana. Setelah saya nyampe di Surabaya, saya telepon saudara saya dan saudara saya bilang nggak boleh ke sini karena keadaan memang lagi tidak memungkinkan. Saya dengan bekal yang pas-pasan, ya saya kembali ke Bandung naik kereta api waktu itu. Puji Tuhan, saya di kereta api, saya nangis sejadi-jadinya. Karena apa? Bingung ya. Saya nggak mau kembali ke rumah. Sementara saya juga kemana nih gitu. Tapi puji Tuhan, saya mendengar itu apa ya? Suatu keajaiban, saya mendengar suara Tuhan yang menyebutkan nama satu panti asuhan. Dan saya waktu itu sampai di stasiun. Saya kan bingung karena saya walaupun orang Bandung saya nggak tahu gitu di mana tempat itu. Terus saya telepon ke 108 waktu itu udah ditunjukkan alamatnya. Puji Tuhan setelah sampai di panti asuhan itu saya kembali merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Saya melihat cahaya yang begitu terang, tapi tidak membuat mata saya silau. Saya di luar itu saya benar-benar kepanasan ya, saya benar-benar gerah sekali. Tapi pas pimpinan panti asuhan itu membuka pintu buat saya melihat terang yang begitu bersinar. Hati saya tuh sejuk sekali gitu. Waktu itu ibu kepala di panti itu memang menolak saya karena takut terjadi sesuatu. Tapi entah kenapa saya kok teguh, saya nggak mau saya pulang. Saya minta izin, saya tetap tinggal di sana gitu. Waktu itu kebetulan bulan Desember ya, sekitar tanggal 23. Terus saya bersikukuh untuk tinggal di situ, ya puji Tuhan, kepala panti asuhan di situ menerima saya. Saya bertahun-tahun di sana, saya bisa mengenal kasih Tuhan yang begitu baik. Tapi terus terang, seperti ada kayak kurang pas gitu. Nah, terus dengan berjalannya waktu, saya kan menikah. Kalau sudah menikah, saya tidak bisa tinggal di panti asuhan atau di asrama. Terus saya belajar ngekos sendiri. Nah, di situ saya mulai kayak kehausan ya. Saya pindah gereja gitu karena saya pingin tahu bukan oh ini gereja ini nggak bagus, nggak sama sekali. Cuma saya karena saya baca firman Tuhan gitu. Kok ini gini, saya jadi kayak kehausan. Saya terus gitu mencari kebenaran. Puji Tuhan, beberapa bulan ini saya bertemu dengan Bapak Pendeta Edwin Berhitu. Saya bersyukur beliau dengan telaten membimbing saya, mengajari saya firman Tuhan.
apa namanya ya, saya kok jadi, oh gini ternyata ya gitu. Sebenarnya isi Alkitab itu seperti ini gitu. Saya terus terang saya sangat bersyukur dan saya berterima kasih ke Pak Edwin yang begitu, apa namanya, sabar dengan kebandelan saya karena saya juga kadang suka, "Aduh Pak, gimana saya nggak bisa belajar?" Karena saya masih galau gitu. Harus gimana gitu, seperti itu. Terus terang saya sangat sangat bersyukur ya, apa namanya, kasih Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan saya. Walaupun terus terang, eee, ternyata nggak gampang mengikut Tuhan Yesus. Banyak harga yang harus saya bayar, banyak pengorbanan yang harus saya berikan, banyak sekali kehilangan. Tapi, sepertinya Tuhan bukan sepertinya, emang Tuhan bayar bayar cash ke saya. Dengan begitu banyak pencobaan, dengan begitu banyak, pengorbanan yang harus saya berikan, dengan begitu banyak kehilangan. Tuhan bayar semuanya. Tuhan bayar semuanya dengan sukacita. Secara manusia saya sih apa, saya cuma, sekarang profesi saya sekarang cuma jualan kue. Saya titip-titipin ke kantin-kantin sekolah. Dan suami saya juga sekarang ojek online. Tapi saya bersyukur, saya tidak pernah merasa kekurangan, bukan merasa tidak kekurangan, saya berlebihan tidak. Tuhan memberikan cukup, cukup buat kami. Saya juga bersyukur bisa menyekolahkan anak-anak. Saya bersyukur apa namanya, mendapatkan anak-anak yang begitu baik, yang begitu takut akan Tuhan. Seperti itu. Untuk saudara-saudara semua yang lagi tawar hati, yang lagi lemah iman, saya percaya Tuhan memberikan rancangan yang selalu baik buat kita. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jelek-jelek, selalu rancangan yang sukacita dan damai sejahtera. Saya percaya itu. Mari untuk saudara-saudara seiman yang lagi tawar hati, kita semakin mendekatkan diri kita, semakin banyak belajar tentang firman Tuhan. Percaya, Tuhan akan balas semuanya, Tuhan akan bayar semuanya dengan sukacita yang berlimpah. Itu mungkin kesaksian saya. Terima kasih. Shalom.